Selamat datang di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, tempat saya belajar dan mengajar. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi berlokasi di Jalan NJ Datuk Mangkuto Ameh, Kecamatan Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi. Sekolah ini adalah satu-satunya SMA yang merupakan sekolah penggerak di Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Aldila Sasmana, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Pada apresiasi GTK tahun 2023, saya akan berbagi video praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Adakah yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Ingin tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tuan kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu akan cek hadiran kerja yang dari. Nah, sebelum kita memulai, coba perhatikan kondisi kelas kita dulu. Belajar, mari kita pemanasan terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Kita akan mencoba untuk bermain sebelum memulai materi hari ini dengan nama permainannya ikuti kata Bukila dengan mengangkat tangan. Tujuan pembelajaran yang akan kita tuntaskan yang pertama yaitu mampu menulis teks anekdot. Anekdot adalah cerita yang tidak biasa atau unik, atau bisa disebut juga dengan cerita pendek yang isinya mengeritik, lucu, dan menarik, biasanya berisi fakta. Oke, bagus. Itu dia pengertian dari teks anekdot. Lalu ada berapa struktur dari teks anekdot? Reaksi, yang kedua orientasi, yang ketiga kritis, yang keempat reaksi, dan yang kelima kodak. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait tayangan video ini, dan yang Ibu harapkan semua agenda itu memperhatikan dengan seksama. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Indonesia itu memang terpusat di Jakarta, Pencuri, bahkan ada kejahatan datang ke sini. Pencuri di timur, tidak ada. Oke. Dari tayangan tadi, dapatkah kita sebut ini salah satu contoh dari teks anekdot? Siapa yang mengatakan bisa? Kemudian berikan alasan. Silakan Fadil. Kemudian di dalam kategori Ya, teks anekdot, sebuah teks yang bersifat lucu, namun ada mengkritik. Kita dalam menulis teks anekdot, serta akan membagi kelas ini berdasarkan minat dan bakat Ananda itu ya. Nah, dengarkan instruksinya. Untuk di kelompok sebelah sana, pindah ke lorong ini. Kita akan bergerak sesuai dengan yang harus kita persiapkan, yaitu menentukan tema. Apa itu pola dialog? Ahmad?
sudah langsung tokoh langsung berbicara sudah. Dialognya, oke, bagus sekali. Berikut akan Ibu bagikan LKPD kita hari ini terkait tujuan pembelajaran kita, yaitu menulis teks anekdot. LKPD ini Ibu berikan sekaligus akan menjadi tema bagi masing-masing kelompok untuk menulis teks anekdot ini. Bisa dipahami? Secara mudah untuk kelompok duduknya tadi. Dengan Anda Ibu semuanya, Ibu telah menyanyikan beberapa contoh dari teks anekdot sesuai dengan minat bakat yang barangkali bisa menginspirasi Anda Ibu semuanya. Seperti yang terlihat di depan, ini merupakan contoh dari teks anekdot berupa komik. Nah, bagi yang ada di sekitar kita ya, seperti aplikasi Canva. Ada membawa HP semuanya? Ada. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Oke, bagaimana kelompok? Sudah selesai? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kita hari ini ya. Yang maju ke depan untuk mempresentasikan perwakilan. Oke, silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi ceritanya adalah seorang mahasiswa yang ingin menjadi anggota DPR. Suatu hari, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari hasil dari teks anekdot dengan disajikan dengan menulis. Saya membuat teks anekdot berbentuk gambar. Yang berjudul Hilangnya Sang Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ani Pratama. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dan saya tinggal di rumah, bukan di kolong jembatan. Dan alamat rumah saya itu di Jalan Ibu Mandiangan. Di sini saya akan mencoba sebagai stand-up komedi dengan tema mengkritik tentang DPR. Gua adalah dulu pernah jadi bendahara. Gua biasalah remaja kan. Pernah korupsi. Gua dikucilkan, tidak ada teman, belajar sendiri. Aduh, sampai kalau DPR korupsi kan, masuk penjara mungkin makannya enak-enak ya kan, dikasih kan ada ayam, mie, Gua dulu di sekolah, remaja-remaja nakal biasa lah, sering bolos, belajar tidur kan. Main Roblox. Karena hal seperti itu, gua dikucilkan kembali oleh teman-teman. Aduh, sakit.
Tapi kalau DPR yang tidur kan, oh nggak dikucilkan sama sekali, hidupnya senang, ada makanan di rumah, oh rumah mewah, kan asik jadi DPR itu kan, waktu ingin jadi DPR. Jadi kalau misalnya kalau DPR itu gara-gara sering tidur, korupsi, dikucilkan oleh masyarakat kan asik gitu. Dia dikucilkan masyarakat, nggak ada teman, mampus selalu DPR itu. Mungkin saya hanya memberi kesimpulan, kita tidak boleh korupsi dan tidak boleh tidur saat dalam pemerintahan. Kita harus siap dalam menjaga yang telah diamanahkan kepada kita. Mungkin sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana stand up komedi dari teman kita tadi? Bagus. Dapat kita simpulkan bahwa dalam menulis teks anekdot itu tidak hanya berupa wujud nyatanya sebuah teks ya, nah bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa stand up komedi, bisa berupa komik. Nah itulah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, mari kita simpulkan kembali ada berapa langkah dalam menulis teks anekdot tadi? Ada? Mengetahui bagaimana refleksi kita dalam pembelajaran tadi. Nah, silakan keluarkan HP-nya, kemudian kamu pindai QR code yang ada di depan. Sudah diisi refleksinya? Sehubungan dengan telah berbunyi bel tadi, maka mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pertemuan selanjutnya. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriwal, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi. Siswa terlihat lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Salam hangat Bapak Ibu Guru hebat. dalam kelas dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Demikianlah, semoga bisa diterapkan pada materi lain dan untuk ditingkatkan lagi sehingga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pembalasari, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Menurut saya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Adila sudah sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum Merdeka. Selama ini, kegiatan menulis merupakan salah satu kegiatan yang sulit bagi siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan pengetahuan mereka masing-masing, sehingga pembelajaran yang mereka rasa sulit menjadi lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.